Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami ya Bapa untuk mengembangkan segala bakat, kemampuan, dan segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sekuat mungkin. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita mengingat kisah tentang perumpamaan talenta. Ya, ada seorang tuan tanah yang memberikan kemampuan dan bakatnya, memberikan talentanya kepada ketiga orang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang satu diberi 5 talenta, yang kemudian dikembangkan menjadi 5 talenta. Yang kedua diberi 2 talenta, berkembang menjadi 2 talenta, yang kemudian juga diberikan lagi. Yang terakhir 1 talenta, tapi tidak dikembangkan tetapi ditanam di dalam tanah. Lalu yang dapat 5 talenta diberi 5 talenta dan diberi berkelimpahan lagi. 2 talenta diberi karena menembangkan 2, diberi yang lebih besar lagi. Tetapi 1 talenta ini justru dimarahi, dikecam, bahkan dikutuk masuk ke dalam neraka dengan gigi yang gemeretak gitu kan, karena perbuatan jahat dan malasnya dia. Jadi kemalasan dan pikiran jahat itulah yang seringkali menghambat kita untuk maju dan berkembang, untuk mengembangkan bakat kita. Bukan hanya mengembangkan bakat, tetapi mengembangkan bakat kemampuan kita demi kebaikan yang lain. Maka dia akan diberi kelimpahan bakat-bakat yang kemudian lebih banyak daripada yang dapat dia berikan. Dan di situ ada beberapa poin pentingnya adalah bahwa apa yang membuat si 1 talenta ini dikutuk, dihantam, dihukum karena pikiran jahat yang ada dalam diri dia, karena kemalasan dalam diri. Jadi kalau kita tidak mengubah change of our mindset, kalau kita tidak mengubah mindset kita, cara pikir kita, pandangan-pandangan kita yang negatif, itu akan justru menghambat. Seringkali kita merasa bahwa kita jelek, seringkali kita merasa bahwa orang lain akan menghukum kita kalau kita bertindak demikian. Seringkali kita khawatir, takut, dan seterusnya. Kekhawatiran dan ketakutan inilah yang membuat kita tidak mampu berkembang, mengembangkan, mengeksplor seluruh kemampuan-kemampuan kita demi kebaikan orang lain. Dan itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua adalah justru yang seringkali mempunyai bakat-bakat kecil itu justru tidak bisa berkembang dengan baik ketika dia tidak mampu mengubah keterbatasan kerapuhan kita, keterbatasan ketidakberdayaan kita dengan maksimal. Ya. Jadi kita belajar mengubah cara pikir kita. Sekali lagi, penting sekali mengubah cara pikir, cara pandang kita yang negatif, yang jelek, yang destruktif itu. Itu satu hambatan kita yang seringkali kita miliki. Artinya kita tidak memberi kemungkinan yang unlimited, ya, kemungkinan yang tak terbatas apapun juga. Asal kita coba lakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin, maka itu juga akan memberikan dampak yang besar dalam diri kita. Dan tentu saja bukan hanya mengembangkan bakat demi bakat, bakat untuk kebaikan orang lain. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan, akan diberi kepercayaan yang lebih besar. Lalu yang kedua, kita harus setia dalam hal-hal yang kecil. Ketika kita setia dalam hal yang kecil, maka itu juga akan setia dalam hal besar. Tuhan mempercayakan kepada kita apa yang kita dapat bagikan kepada orang lain. Ya, tidak takut, tidak merasa takut, tidak merasa cemas karena orang lain, karena kata-kata orang lain atau pikiran orang lain atau kecemasan orang lain. Sekali lagi, mari saudaraku, kita persembahkan segala keinginan baik kita kepada Tuhan. Kalau itu memang baik untuk dapat kita explore, dapat kita bantu demi kebaikan orang lain, bukan demi kebaikan kita sendiri. Semoga talenta-talenta Anda yang sekecil apapun yang bisa dibagikan kepada orang lain dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.